Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Ingat ya, tetap jaga protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari wabah COVID-19 yang sedang melanda Indonesia saat ini. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas soal TPS atau tes potensi skolastik yang pertama. Kemampuan yang akan Ibu bahas yaitu tentang kemampuan memahami bacaan dan menulis. Ya. Karena materi bahasa Indonesia itu adanya dalam soal UTBK, adanya dalam soal TPS atau tes potensi skolastik ini, ya. Langsung saja kita akan membahas pada soal yang pertama. Sebelum membaca suatu wacana dalam soal, terlebih dahulu kalian membaca dulu soalnya. Karena saat kamu membaca wacana, nanti langsung kamu akan mencari jawabannya ya dari pertanyaan yang kamu baca sebelumnya. Pertanyaannya adalah nomor 1, penulisan kata yang tidak baku pada teks tersebut adalah. Sebelumnya Ibu akan bahas dulu tentang apa itu kata baku. Kata baku adalah kata yang tulisannya, kemudian ucapannya sesuai dengan kaidah standar dalam bahasa Indonesia. Kaidah standar itu apa saja? Ada 3. Yang pertama adalah KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua adalah Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Dan yang ketiga adalah POEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ya. Jadi kalau semua kata sudah termasuk dalam ketiga kaidah tadi, otomatis kata tersebut disebut sebagai kata yang baku. Yang ditanyakan dalam soal ini adalah kata yang tidak baku. Otomatis kita akan mencarinya satu demi satu. Pilihan A. Mengidamkan pada kalimat yang pertama. Mengidamkan, ya. Sekarang kita baca kalimat yang pertama. Dunia tengah mengidamkan bebas sampah plastik di masa depan. Kata mengidamkan, kata dasarnya adalah idam, ya. Mendapatkan imbuhan me dan akhirankan, menjadi mengidamkan. Semua kata dasar yang diawali oleh huruf vokal, yaitu A, I, U, E, dan O, jika dilekati oleh awalan me, ya, maka akan berubah menjadi meng, ya. Di sini kata dasar idam mendapatkan awalan me dan akhirankan, maka menjadi mengidamkan. Otomatis kata ini sudah tepat sesuai dengan kaidah. Jadi jawaban A baku. Kemudian yang B, tanggung jawab pada kalimat yang keempat. Pada kalimat yang keempat, yaitu bagaimana tidak tanggung jawab terbesar sampah plastik ada di tangan produsen dan pihak pengusaha yang mampu mengatur dunia akan seperti apa. Kata tanggung jawab adalah gabungan kata. Penulisan gabungan kata, aturannya adalah jika belum mendapatkan awalan dan akhiran, maka tulisannya terpisah, tanggung spasi jawab. Jika gabungan kata mendapatkan awalan saja, misalnya ber menjadi bertanggung jawab, maka tulisannya juga terpisah, bertanggung spasi jawab. Jika mendapatkan akhiran saja atau partikel saja, misalnya tanggung jawablah, ya, maka juga terpisah, tanggung spasi jawablah. Tetapi jika mendapatkan awalan dan akhiran, misalnya mempertanggungjawabkan, maka tulisannya menjadi tergabung. Jadi gabungan kata itu digabung tulisannya jika mendapatkan awalan dan akhiran, ya. Seperti itu. Jadi kata tanggung jawab tulisannya terpisah. Otomatis pilihan B sudah tepat. Kita lanjut pada pilihan C, yaitu pada kata hibah. Ya, hibah pada kalimat yang kelima. Kita baca kalimat yang kelima. Baru-baru ini, sebuah kolaborasi telah menyatukan beberapa perusahaan rintisan, yakni Mall Sampah Clean Up dan Gringo sebagai penerima hibah dari Coca-Cola Foundation Indonesia, CFI, dan Ancora Foundation. Ya, kata hibah di sini merupakan kata serapan.
dari bahasa Arab, ya, yang berarti memberikan secara sukarela, ya. Kata hibah ini sudah tertulis sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sehingga jawaban C adalah benar, kata baku. Yang D, dipasarkan, ya. Kata dipasarkan pada kalimat yang keenam. Ketiganya mengaplikasikan materi akselerasi bisnis ke dalam proyek bisnis untuk kemudian dipasarkan secara langsung. Kata dipasarkan, ya, kata dasar adalah pasar, mendapatkan awalan di dan akhiran kan, ya, dipasarkan. Tulisannya tergabung, karena di sini sebagai awalan, bukan sebagai preposisi. Bedanya di sebagai preposisi dan awalan adalah, kalau di sebagai awalan, maka tertulis tergabung dengan kata di belakangnya. Di sebagai awalan, di belakangnya adalah kata kerja, sehingga tergabung. Kalau di sebagai preposisi atau kata depan, maka di tertulis terpisah dengan kata di belakangnya. Di sini mengacu pada arah, tempat, tujuan. Jadi kalau kata depan di belakangnya itu pasti menunjuk arah, tempat, tujuan. Contohnya pada kata di pasar, pasar tempat, maka di spasi pasar, ya. Di pasaran, pasaran tempat, ya, maka di spasi pasaran. Tapi kalau dipasarkan, kan itu bentuk kata kerja. Saya dipasarkan, tulisannya tergabung. Jadi jawaban dipasarkan adalah baku, ya. Yang terakhir adalah C, pasca konsumsi pada kalimat yang ketujuh. Ketiga rintisan itu, menurut data siaran pers CCFI dan Ancora Foundation, telah meningkatkan kemampuan pengelolaan sampah kemasan plastik pasca konsumsi atau PET, polyethylene terephthalate, dengan jumlah total 282 ton atau peningkatan rata-rata sebesar 24% yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk proses daur ulang. Pasca konsumsi, pasca disebut sebagai kata terikat, bentuk terikat. Ya, ini sejajar dengan multi, ekstra, manca, antar, sub, ya. Kata tersebut tidak bisa berdiri sendiri. Dia pasti melekat dengan kata di belakangnya karena bentuk terikat. Menjadi pasca gabung konsumsi, manca gabung negara, antar gabung bahasa, panca gabung sila, ya. Karena kata-kata tersebut itu adalah kata yang merupakan bentuk terikat, tidak bisa berdiri sendiri. Sehingga pasca konsumsi harusnya tertulis tergabung. Nah, kalimat E, ya, pilihan E jawabannya adalah tidak baku, ya. Maka jawaban yang sesuai nomor 1 adalah yang E, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang kita lanjut pada nomor 2. Kalimat ketujuh dalam teks tersebut merupakan perluasan kalimat, ya. Jadi kita lihat pada kalimat yang ketujuh, ya. Kalimat ketujuh ini disebut sebagai kalimat luas, ya. Memang panjang kalimat luas itu. Ketiga rintisan itu, menurut data siaran pers CCFI dan Ancora Foundation, telah meningkatkan kemampuan pengelolaan sampah kemasan plastik pasca konsumsi atau PET, polyethylene terephthalate, dengan jumlah total 282 ton atau peningkatan rata-rata sebesar 24% yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk proses daur ulang. Nah, yang ditanyakan di sini adalah kalimat inti dari kalimat luas ini apa? Ya. Untuk menentukan inti sebuah kalimat, ya, maka kalian harus bisa menganalisis fungsi. Arti menganalisis fungsi adalah menentukan kalimat itu, mana subjeknya, mana predikatnya, mana objeknya, mana pelengkapnya, mana keterangannya. Pola umum sebuah kalimat dasar dalam bahasa Indonesia adalah subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan. Ya, intinya unsur wajib yang harus ada adalah SP, subjek, predikat. Ya, inti kalimat itu SP. Ya, tetapi jika SP-nya masih gantung, maka menjadi SPO. Jika SP-nya masih gantung, maka menjadi SPPOM. Keterangan selalu tidak ada dalam sebuah kalimat inti. Jadi pola kalimat inti kalau tidak SP, SPO atau SPP, ya. Nah, kita sekarang akan menganalisis kalimat luas dari kalimat nomor 7. Ketiga rintisan itu, menurut data siaran pers CCFI dan Ancora Foundation, disebut sebagai subjek. Kenapa subjek?
Subjek itu merupakan jawaban dari apa atau siapa, ya. Apa yang telah meningkatkan kemampuan pengelolaan sampah kemasan plastik pasca konsumsi atau PET? Maka jawabannya adalah ketiga rintisan itu menurut data Sian Price CCFI dan Ancora Foundation. Maka itu sebagai subjek, ya. Kemudian yang berikutnya telah meningkatkan disebut sebagai predikat. Kenapa predikat? Karena kata telah itu adalah aspek. Kata telah itu tidak bisa berdiri sendiri, ya. Aspek selalu melekat dengan kata di belakangnya menduduki fungsi sebagai predikat. Telah, dapat, mampu, bisa, sedang. Itu adalah aspek, sehingga dia menandai sebuah predikat. Telah meningkatkan predikat. Dan tidak mungkin subjek belakangnya O, ya. Karena subjek pasti melekat dengan predikat. SP, tidak ada SO, tidak ada SK, adanya SP, ya. Kemudian kemampuan pengelolaan sampah kemasan plastik pasca konsumsi atau PET, ya. Polyethylene, ya, terephthalate, itu disebut sebagai objek. Kenapa objek? Karena frasa ini bisa dialih posisikan menjadi subjek. Telah meningkatkan berubah jadi kalimat pasif menjadi telah ditingkatkan menjadi kemampuan pengelolaan sampah kemasan plastik pasca konsumsi atau PET telah ditingkatkan ketiga rintisan itu menurut data Sian Price, CCFI, dan Ancora Foundation. Karena bisa jadi subjek, maka disebut sebagai objek. Ya, kalau nggak bisa jadi subjek, namanya pelengkap. Dengan jumlah total 282 ton atau peningkatan rata-rata sebesar 24% yang kemudian dimanfaatkan untuk proses daur ulang, disebut sebagai keterangan. Kenapa keterangan? Semua frasa yang diawali dengan preposisi atau kata depan di, ke, dari, pada, kepada, untuk, bagi, dengan, termasuk ini dengan, maka pasti melekat dengan kata di belakangnya menduduki fungsi sebagai keterangan. Jadi pola kalimat ini adalah subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, yang kita cari adalah kalimat intinya. Kalimat inti polanya adalah SP atau SPO atau STP. Nah, di sini apakah SP-nya bisa berdiri sendiri? Ketiga rintisan itu menurut data Sian Price, CCFI, dan Ancora Foundation telah meningkatkan, masih gantung. Sehingga dia butuh objek di belakangnya. Maka menjadi ketiga rintisan itu menurut data Sian Price, CCFI, dan Ancora Foundation telah meningkatkan kemampuan pengelolaan sampah kemasan plastik sampai dengan terephthalate. Ya, ini adalah kalimat intinya. Tapi ini belum selesai. Karena kalimat inti itu subjeknya hanya 1-2 kata saja. S-nya 1-2 kata saja, P-nya juga sama, 1 kata, O-nya juga sama, 1-2 kata saja. Ya. Sehingga S-nya itu kita ringkas lagi. Inti dari S-nya ini sepanjang ini kita cari. Ketiga rintisan itu menurut data Sian Price, CCFI, dan Ancora Foundation intinya pada kata ketiga rintisan. Adapun menurut sampai dengan foundation merupakan aposisi atau keterangan tambahan yang bisa dihilangkan, ya. Sehingga intinya pada kata ketiga rintisan. Telah meningkatkan, intinya pada kata meningkatkan, ya. Telahnya bisa dihilangkan. Nah, telah tidak bisa berdiri sendiri, bisa dihilangkan. Kemampuan pengelolaan sampah kemasan plastik pasca konsumsi atau PET, ya. Ini intinya pada kata kemampuan. Sedangkan pengelolaan sama dengan PET atau sama dengan terephthalate, ya, maka ini adalah sebuah penjelasan dari kemampuan, ya, sehingga kalimat intinya S-nya ketiga rintisan, predikatnya meningkatkan, dan O-nya adalah kemampuan. Maka kalimat intinya menjadi ketiga rintisan meningkatkan kemampuan. Jadi jawabannya adalah yang A. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang lanjut pada soal yang ketiga. Apa makna kalimat ketiga dalam teks di atas? Ya, kalimat ketiga kita lihat, ya. Sebelum itu, hendaknya kita melihat realita pandangan konservatif yang menyatakan bahwa indikator keberhasilan ekonomi adalah jalan-jalan macet yang mengurat akar, ya. Untuk menentukan makna sebuah kalimat, terlebih dahulu kita harus, ya, memaknai dulu istilah sulit atau kata-kata sulit yang ada dalam kalimat tersebut. Dalam kalimat nomor 3, ada kata di sini adalah kata konservatif. Konservatif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konservatif berarti kolot. Jadi makna dari kalimat ketiga adalah
sebelum penetapan kebijakan pajak penjualan atas barang mewah, harus kita tinjau terlebih dahulu adanya pandangan kolot yang berlaku di masyarakat bahwa salah satu keberhasilan ekonomi dapat ditinjau dari jalan-jalan yang macet karena kepemilikan kendaraan pribadi. Jadi, intinya itu. Sehingga jawabannya adalah yang C. Ya, adanya pandangan yang kolot atau konservatif yang menyebutkan bahwa keberhasilan ekonomi dilihat dari jalan-jalan yang macet karena banyaknya kendaraan pribadi. Kemudian yang nomor 4, kata ini dalam kalimat kedua mengacu pada kata ini. Pada kalimat kedua mengacu pada. Kita lihat pada kalimat yang kedua. Diskon PPNBM 0% ini, kata ini disebut sebagai kata rujukan, ya, atau makna rujukan, yaitu kata yang merujuk pada kata atau frasa benda sebelum kalimat tersebut, ya. Kalau ditanyakan apa yang diskon PPNBM 0%, maka jawabannya pasti adalah frasa mobil baru. Jadi yang mendapatkan diskon PPNBM 0% adalah mobil baru. Jadi ini merujuk pada frasa mobil baru. Otomatis jawabannya adalah yang A. Nomor 5, ya. Nomor 5, yang ditanyakan adalah kalimat fakta, ya. Kemudian nomor 6, yang ditanyakan adalah kalimat opini. Sehingga sekarang Ibu akan menjelaskan apa perbedaan antara fakta dan opini. Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang benar-benar ada atau terjadi di kehidupan nyata. Jadi bisa ditandai dengan munculnya aspek telah, ya. Telah sudah, menandai sebuah fakta sudah terjadi, ya. Ciri-cirinya yang lain dapat diverifikasi atau dapat dibuktikan kebenarannya. Berisi data akurat, ya, mengenai kejadian, bersifat objektif, dapat menjawab pertanyaan 5W plus 1H, ya, what, when, where, who, why, dan how, dan disertai data angka atau numerik, ya, maka menandai sebuah fakta. Intinya dapat dibuktikan kebenarannya, objektif, ya, semua orang memiliki pendapat yang sama terhadap sebuah fakta dan sudah terjadi. Itu fakta. Adapun opini adalah pendapat, pandangan, gagasan, sikap, saran, atau solusi penulis terhadap sebuah masalah atau kejadian yang sedang dibahas dalam artikelnya. Ciri-ciri opini antara lain tidak dapat diverifikasi, ya, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, bersifat subjektif, antar orang A dengan B berbeda pendapat. Berdasarkan pendapat pribadi, ya, menurut X, berisi tanggapan penulis, ya, menunjukkan peristiwa yang belum pasti terjadi. Jadi bisa menggunakan kata sepertinya, kayaknya, mungkin, diperkirakan, kira-kira. Menggunakan kata-kata yang sifatnya tidak pasti seperti tadi. Dan menggunakan kata-kata yang sifatnya memberi saran atau solusi. Hendaknya, sebaiknya, sepatutnya, ya. Ini adalah ciri sebuah opini, ya. Nah, sekarang kita lihat pada kalimat yang pada soal, ya, nomor 5. Manakah kalimat yang berupa fakta? Ya, apakah satu? Kita cek apakah satu merupakan sebuah fakta. Dalam 10 tahun terakhir kita semua patut berduka. Ada kata patut, ya. Patut berarti hendaknya sebuah saran. Ya, ini pasti sebuah opini. Kemudian yang nomor 3, kita baca nomor 3. Hal tersebut sepertinya tidak hanya terjadi pada kampus biasa, tetapi juga pada sejumlah kampus ternama. Ada kata sepertinya, ya. Berarti belum pasti, ya. Jadi pasti opini nomor 3. Kemudian nomor 4, ya. Universitas sepatutnya hadir untuk menjadi penerang dari kegelapan. Sepatutnya, sebuah pendapat, ya, sepatutnya, seharusnya, hendaknya. Itu adalah sebuah opini. Nomor 14D. Selain itu, kehormatan universitas nampaknya belum jelas, ya, tidak pasti, ya. Jadi namanya adalah sebuah opini. 15. Hal tersebut membuat 805 ilmuwan dari berbagai universitas di dunia berkumpul di Bologna University menandatangani apa yang disebut Magna Carta Universitatum pada tahun 1988. Di sini sudah jelas bahwa ada 805 ilmuwan berkumpul di Bologna pada tahun 1988. Sudah terjadi. Ini sebuah fakta. Maka jawabannya adalah yang E, 15.
Nomor 6, kalimat yang berupa opini dalam tulisan tersebut terdapat pada nomor opini 12-16. Kita analisis sekarang. 12. Sesuai akar historis bahasanya, dalam bahasa Latin, universitas disebut Universitas Magistrorum et Scholarium atau komunitas kaum terpelajar sampai dengan akademik. Ya, di sini ada kata penjelasan ya dari apa itu makna bahasa, makna universitas ya secara historis. Jadi makna universitas secara historis yaitu komunitas kaum terpelajar dan seterusnya ya. Ini adalah sebuah fakta ya. Nomor 13. Universitas telah memiliki marwah ketika temuan-temuan baru ilmu pengetahuan dan teknologi dicapai oleh para akademisi. Sudah terjadi, fakta. 14. Selain itu, kehormatan universitas nampaknya sebuah hal yang belum pasti, nampaknya sebuah pandangan. Ini opini, 14 opini. 15. Hal tersebut membuat 805 ilmuwan dari berbagai universitas di dunia berkumpul. Tadi sudah, ini sebuah fakta bahwa memang telah terjadi 805 ilmuwan berkumpul pada tahun 1985 di Bologna University. Ini sebuah fakta, ya. 16. Berdasarkan buku Who Rules the World 2016 karya Noam Chomsky, ya. Universitas layaknya berisi lebih banyak ilmuwan intelektual. Jadi pendapatnya universitas ya, apa itu universitas ya, ada dalam bukunya Who Rules the World. Jadi sudah dibuktikan kebenarannya ya. Jadi universitas itu seharusnya begini loh. Nah, itu ada dalam bukunya Who Rules the World. Otomatis bisa dibuktikan kebenarannya. Maka itu adalah sebuah fakta. Jadi jawaban nomor 6 adalah yang berupa opini adalah kalimat nomor 14 dengan munculnya kata nampaknya. Kemudian yang berikutnya pada nomor 7. Kalimat tidak efektif dalam teks tersebut terdapat pada kalimat tidak efektif. Kalimat tidak efektif bisa ditandai dengan munculnya kata tidak baku. Ya. Dalam wacana ini ada kata yang tidak baku muncul pada kalimat nomor 13, kata marwah. Marwah adalah kata yang tidak baku. Marwah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bakunya adalah muru'ah, ya, yang bermakna kehormatan diri, harga diri, dan nama baik. Jadi, yang tidak baku ada pada kalimat yang ke-13 karena munculnya ketidakbakuan kata. Sehingga kalimat tersebut disebut sebagai kalimat yang tidak efektif. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 8, makna kata dogma pada kalimat ke-7 adalah untuk menentukan makna suatu kata atau istilah, maka rujukan kita kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ya. Nomor 7, berdasarkan KBBI, dogma bermakna pokok ajaran, ya, tentang kepercayaan dan sebagainya yang harus diterima sebagai hal yang benar dan baik, dan juga bermakna keyakinan tertentu. Dengan demikian, makna dogma adalah kepercayaan, keyakinan, atau pokok ajaran. Tetapi kan mungkin saat kita mengerjakan latihan soal atau ujian, tidak mungkin buka KBBI, ya. Jadi, untuk melihat maknanya, untuk menentukan maknanya, kalian juga bisa menentukan makna tersebut. Lihatlah dari konteks kalimatnya, sesuaikan dengan konteks kalimatnya, ya. Nomor 9 yang ditanyakan adalah perbaikan yang tepat terhadap kalimat ke-7, ya. Ini kalimat ke-7. Pada kesempatan tersebut, Kepala Perpustakaan Nasional RI, Sarif Bandul, menjelaskan Perpustakaan Nasional RI memiliki undang-undang yang menjadi pedoman regulasi bagi seluruh perpustakaan yang ada di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Kalimat ini adalah kalimat yang tidak efektif. Ketidakefektifan terlihat dari penulisan tanda baca koma, penulisan huruf kapital kecil, ya. Kita lihat sekarang. Pada kesempatan tersebut, ya, ini adalah keterangan. Diawali dengan preposisi pada. Ini keterangan, ya. Keterangan di awal ditandai dengan tanda baca koma. Ya, sudah tepat.
Kepala Perpustakaan Nasional RI Sarip Bando. Ini adalah jabatan, Kepala Perpustakaan jabatan, diikuti dengan nama. Jabatan diikuti nama, maka menggunakan huruf kapital. Kepala kapital, Perpustakaan P kapital. Ya, Nasional N kapital. Ya, karena jabatan. Tapi kalau tanpa nama kecil, ya. Misalnya adalah Presiden Jokowi. Presiden diikuti dengan nama, P-nya kapital. Ya, Jokowi J kapital. Tapi kalau hanya presiden saja, maka P kecil. Kecuali itu merupakan kata sapaan. Berbeda konteks. Kemudian Sarip Bando. Sarip Bando merupakan penjelasan atau keterangan aposisi dari Kepala Perpustakaan Nasional RI. Siapakah Kepala Perpustakaan Nasional RI itu? Sarip Bando. Jadi Sarip Bando merupakan aposisi atau keterangan tambahan. Semua aposisi atau keterangan tambahan wajib ada dalam tanda apit, tanda koma. RI, Sarip Bando, ya, seperti itu. Jokowi, Presiden RI. Jokowi, Presiden RI, ya. Menjelaskan di sini belakangnya agar jelas objeknya, maka menggunakan kata bahwa, karena juga merupakan sebuah uraian, ya. Menjelaskan bahwa Perpustakaan Nasional RI memiliki undang-undang tanpa nama kecil semuanya, U kecil, ya, undang-undang depan belakang kecil. Tapi kalau diikuti dengan nama menjadi Undang-Undang Dasar 1945, maka undang-undang U kapital, undang berikutnya U kapital, dua-duanya kapital karena diikuti nama, ya. Semua instansi, lembaga, ya, dokumen jika ya diikuti dengan nama maka kapital, tanpa nama maka kecil. Yang menjadi pedoman regulasi bagi seluruh perpustakaan yang ada di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang di sini kata tugas sehingga T-nya kecil perpustakaan, ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. Yang A salah karena tidak ada koma di sini dalam posisinya nggak ada koma, ya, bahwa tidak ada. Kemudian yang B betul. Yang C di sini yang salah adalah ada kata di sini undang-undang kapital, ya. Yang D yang salah pada Sarip Bando tidak ada koma di belakangnya. Kemudian tentang T kapital. Kalau yang E di sini yang salah pada kata Sarip Bando, posisinya tanpa koma, ya, bahwa hilang undang-undang kapital, ya. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian yang nomor 10 terakhir. Kalimat mana pada bacaan yang memiliki pola dasar sama dengan pola dasar pada kalimat negara ini berlandaskan hukum, ya. Negara ini berlandaskan hukum, ya, kalau dianalisis secara fungsinya menentukan mana subjek, predikat, objek, keterangan pelengkap, maka bisa dianalisis sebagai berikut. Apa yang berlandaskan hukum? Jawaban apa pasti subjek, negara ini, ya. Ini itu tersebut jika ditarik itu nanti tarik ke depan itu pasti subjek, ya, negara ini, ya. Subjek, berlandaskan adalah predikat, hukum adalah pelengkap, ya. Kenapa kok berlandaskan predikat? Karena belakang S pasti P, nggak mungkin pel, nggak mungkin O, nggak ada SO, nggak ada SK, nggak ada SPL, pasti SP minimal karena pola dasar kalimat adalah SP. Berlandaskan P, hukum pelengkap. Kenapa pelengkap? Karena hukum tidak bisa berubah jadi subjek, tidak bisa dialihfungsikan jadi subjek. Hukum dilandaskan negara ini tidak bisa. Pelengkap biasanya ditandai dengan munculnya predikat yang berimbuhan ber, ya. Itu biasanya belakangnya biasanya pelengkap. Bisa juga pelengkap itu ditandai dengan jika tidak bisa diubah jadi subjek, biasanya pelengkap, ya. Adi bermain bola, ADS bermain T bola U, ya. Tapi kalau Adi memainkan bola, ADS memainkan T bola U, karena bola bisa dimainkan Adi, ya. Sehingga itu adalah bedanya objek dan pelengkap. Berikut pola kalimat dari pilihan jawaban yang disajikan. Jadi manakah pola yang sama dengan SPPL dari wacana di atas? Kita analisis. Sekretaris kedua untuk urusan politik dan ekonomi Kedubes Uzbekistan Muzaffar Abdul Azimov beserta Sekretaris Duta Besar Uzbekistan Muhammad Nidal, ya. Subjek. Kenapa subjek? Kalau ditarik sebuah pertanyaan, siapa yang mengunjungi gedung fasilitas, ya? Maka jawabannya adalah sekretaris sampai dengan Nidal. Itu subjek, ya. Mengunjungi, belakang S pasti P, mengunjungi P, ya. Gedung fasilitas
Layanan Perpustakaan Nasional RI adalah O. Kenapa O? Karena bisa dijadikan subjek. Gedung, ya, fasilitas layanan perpustakaan RI, ya, dikunjungi oleh sekretaris sampai dengan Muhammad Gidan. Jadi bisa dijadikan subjek, ya, aktif jadi pasif, mengunjungi jadi kunjungi, maka namanya adalah objek. Di Jalan Merdeka Selatan nomor 11 Jakarta Pusat pada Rabu 30 Maret. Itu keterangan. Kenapa? Diawali preposisi di. Pasti keterangan. Dalam hal ini adalah keterangan tempat, ya. Polanya berarti adalah SPOK. Berarti bukan SPL ya, bukan jawabannya. Yang B. Kalimat kedua. Kunjungan tersebut S bertujuan P, belakangnya spasi P ya, untuk mendiskusikan potensi kerjasama di bidang pendidikan, riset, publikasi, hingga pertukaran program antara Perpustakaan Nasional RI dan instansi terkait di Uzbekistan, utamanya dengan Perpustakaan Nasional Uzbekistan. Kunjungan tersebut subjek, bertujuan predikat untuk preposisi ke belakang terangan. Polanya adalah SPK, ya, bukan jawabannya. Yang C kalimat ketiga, Muzaffar subjek, memaparkan predikat, bahwa ke belakang itu objek, ya. Tadi kalau bahwa di depan adalah subjek. Bahwa sampai dengan 2020 adalah objek. Maka polanya adalah SPO. Kalimat keempat, hasil kunjungan tersebut subjek diimplementasikan predikat dalam bentuk pembangunan masjid yang ada di Cianjur, Jawa Barat adalah keterangan. Ya, dalam keterangan ya, preposisi keterangan. SPK. Terakhir adalah E, Uzbekistan merupakan salah satu negara Islam yang memiliki warisan dunia Islam yang paling besar. Uzbekistan subjek merupakan predikat. Salah satu negara Islam yang memiliki warisan dunia Islam yang paling besar adalah pelengkap. Kenapa pelengkap? Karena tidak bisa dijadikan subjek. Salah satu negara Islam yang memiliki warisan dunia Islam yang paling besar dirupakan Uzbekistan tidak bisa. Sehingga ini adalah pelengkap. Ya, jadi jawabannya adalah yang E. Ya, otomatis.